Kita, kalian, dan siapapun bisa menjadi manusia ningrat. Artinya siapapun yang mempelajari dan mau merubah perilaku kehidupan kita untuk seperti orang tua kita dulu, ya sangat bisa menjadi ningrat. Baru-baru ini ya saya mendengar di orang dalam sana yang jauh di sana, yang konon katanya orang ningrat bertengkar, saling baku hantam untuk merebutkan sesuatu. Kalau menurut saya itu bukan orang ningrat. Orang yang ningrat, jiwa dan perilakunya sangat halus. Bisa nggak orang ningrat marah? Bisa. Bisa nggak orang ningrat bertengkar? Sangat bisa sekali. Namun marahnya orang yang ningrat, berantemnya orang yang ningrat tidak sama dengan yang kita saksikan kemarin-kemarin. Orang ningrat sangat halus, sangat lembut. Sama kok yang namanya manusia ningrat. Yang namanya manusia, dia punya rasa tidak suka, punya sifat-sifat hewani wajar, tetapi tidak berlebihan seperti hewan. Ya, manusia ningrat ya beradab seperti manusianya. Apa yang diajarkan pada sebuah pendidikan keningratan? Perilaku manusianya. Perilaku tentang kehidupan sehari-harinya, supaya ya seperti manusia. Contoh kecil, seseorang yang ningrat tidak mungkin makan dan minum sambil berdiri. Tidak mungkin, karena itu seperti hewan. Itu tidak seperti manusia. Contoh kecil lagi, seseorang yang ningrat, dia berantem menggunakan kekerasan. Itu bukan perilaku seorang yang ningrat. Seseorang yang ningrat cukup diam saja, karena dia sudah mempelajari diri manusianya, bahwa diri manusia itu ada yang menguasai, ada yang punya. Jadi manusia ningrat tidak berhak untuk membalaskan dendamnya, karena manusia ningrat sudah terdidik kemanusiaannya bahwa manusia itu mungsa derma, tidak berhak untuk membalas dong. Manusia ningrat sangat halus, sangat luas, kehidupannya teratur, tertata. Lagi-lagi dikaitkan dengan keturunan, ya tidak bisa. Yang namanya ningrat itu pendidikan. Kalau orang tuanya tidak mendidik tentang perilaku kehidupan sehari-hari, sudah dipastikan walaupun dia darah biru, dia bukan orang ningrat, karena perilaku pendidikannya biasa-biasa saja. Tidak ada peraturan atau tata krama yang benar-benar dipelajari. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, ningrat pasti ningsih. Jadi ningsih adalah
seseorang yang penuh kasih, penuh sayang terhadap sesama. Itu Ningsih. Jadi seseorang yang di hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan welas asih antar sesama. Jadi tidak mungkin orang ningrat ini sangat benci berlebihan, dendam hingga murka. Itu tidak mungkin. Manusia ningrat tidak mungkin, karena di dalamnya ada Ningsih, seorang manusia yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang terhadap sesama. Itulah pendidikan kita manusia. Di dalam ningrat, selain ada Ningsih, ada ningrum. Ningrum adalah orang yang selalu membaca ke dalam. Ningrum adalah seseorang yang membaca ke dalam. Ningrum adalah ke dalam. Jadi garis besarnya ningrum adalah seseorang manusia yang bisa membaca dirinya sendiri ke dalam. Dengan rasa, dengan perasaannya, itulah manusia yang ningrum. Bila dia omongannya menyakitkan, dia tidak mungkin omongannya menyakitkan. Bila perilakunya menyakitkan seseorang, dia tidak mungkin menyakitkan. Sekedar menambah wawasan kita saja bahwa ningrat manusianya terdidik dalam perilaku dan adabnya sebagai manusia. Di dalam ningrat terdapat Ningsih yang selalu mengasihi, ningrum yang selalu membaca ke dalam, membaca, merasakan tentang rasa-rasa. Itulah ningrum. Bisa kita menjadi ningrat, bisa kita menjadi bangsawan. Ya memang ningrat adalah seseorang yang melestarikan kebangsaannya. Jadi perlu kita tahu juga bahwa bangsawan-bangsawan dunia, ya mereka mempelajari kebangsaannya. Mereka terus melestarikan apa yang pendahulunya dijalani. Sekali juga memisahkan antara ningrat bangsa kita dengan ningrat bangsa lain, ya jelas berbeda. Di sini ada batas-batasnya. Kita tidak mungkin mempelajari budaya kita di sini, kita menjadi ningrat di bangsa lain, tidak mungkin. Karena ningrat adalah mempelajari kebangsaannya, mempelajari perilaku manusianya. Jadi setiap bangsa besar, ya mereka melahirkan para ningrat-ningratnya. Lalu ya jelas salah besar bila kita mempelajari kebudayaan bangsa lain terus merasa menjadi ningrat di bangsa ini. Tidak bisa, bukan. Jadi keningratan adalah gelar bangsawan, betul, tapi ya bangsanya sendiri. Seorang yang ningrat perilakunya tidak manusiawi, ya jelas itu bukan ningrat. Termasuk keturunan, saya kembali lagi pada keturunan. Seseorang keturunan darah biru misalnya, keturunan orang-orang petinggi misalnya, langsung saja kepada raja-raja misalnya,
ya jelas belum tentu anak cucunya ningrat. Belum tentu. Apakah dia berpendidikan atau merasa dididik keningratannya? Loh, nanti apa keningratan ini bisa dibuktikan? Ya sangat bisa sekali dibuktikan. Seseorang yang ningrat itu bisa diamati, bisa diuji, dan bisa dibuktikan dengan perilaku mereka sehari-hari. Kalau perilakunya memang dia gerasa-gerusu, ada gudug, kasar, walaupun dia keturunan dari raja-rajanya misalnya, ya jelas dia bukan ningrat. Karena seseorang yang ningrat itu halus, lemes, tidak kasar, tidak ada gudung, penuh dengan aturan dan peraturan. Itu keningratan. Jadi siapa saja bisa menjadi ningrat, dan belum tentu orang yang berdarah biru atau keturunan raja-raja itu ningrat. Tergantung pendidikannya. Kalau memang pendidikannya dari bangsa lain, itu sudah dipastikan bukan ningrat. Bukan. Apalagi yang hidupnya tidak beraturan atau menggunakan aturan bangsa lain, itu bukan ningrat. Mungkin itu saja dulu dalam episode ini tentang ningrat. Mohon maaf bila saya kurang berkenan dalam penilaian Anda.